Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wa tazamma bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama warga Kucica, Masya Allah, mohon maafkan saya belum sempat silaturahmi ke masing-masing rumah, ke masjid kita, masjid Ukhuwah, yang sama-sama kita banggakan, yang sama-sama kita cintai. Mohon maafkan karena memang kondisi kesibukan, kemudian keseharian ini menyebabkan kita belum bersilaturahmi lebih dalam. Mudah-mudahan setelah COVID ini banyak hal yang bisa kita kerjasamakan, terutama mohon doanya agar pesantren Tahfiz Dai dan Tahfiz dan Dai Center di Cinta Quran Jalan Kucica Blok JF9 nomor 9 insyaallah mudah-mudahan nomor 5 insyaallah mudah-mudahan bisa segera selesai. Alhamdulillah masjidnya sudah selesai 100% dan sudah bisa dipakai kajian. Kita sekarang sedang membangun asrama santri putri. Qadarullah asramanya sudah tegak fondasinya, tiba-tiba harus berhenti karena COVID-19 dan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa segera menyelesaikan pembangunan pesantren ini dan warga kita menjadi bangga karena di tengah-tengah kita bukan hanya ada masjid yang menghantarkan hidayah, tapi juga di tengah-tengah kita ada pesantren dan santrinya itu dari Sabang sampai Maroke mencetak dai-dai Quran ya, dan ini gratis ya, kita gratiskan untuk mereka yang belajar di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pengurus Masjid Al-Ukhuwah, terima kasih jazakumullah khairan atas undangannya. Dan saya mohon maaf ini ada perubahan jadwal. Sebenarnya tidak bisa ngisi malam itu, memang malam udah full karena dibuat isian kajian Instagram Live. Jadi sekarang di Instagram itu kita bisa siaran, jadi kita bisa kayak punya TV sendiri gitu. Kita bisa nonton di sana, bisa ngobrol di sana, bisa talk show di sana. Tapi saya karena yang minta itu Pak RT gitu ya, Kucica. Oh, iya. Wah, saya nggak berani nolak kalau udah warga Kucica yang minta, saya langsung ya. Kalau udah yang minta itu warga Kucica atau misalnya pengajiannya Pak Marjana gitu ya. Wah, udah deh, saya bilang nyerah dah, nggak berani nolak saya gitu. Nanti saya takut nggak dianggap sebagai warga. Gitu. Jadi saya adalah warga Bapak Ibu, saya adalah tetangga Bapak Ibu yang mohon maaf ini adabnya kurang baik karena jarang di tempat gitu ya. Karena rumah saya di Bogor, insya Allah mohon doanya kalau nanti selesai ada sedikit kamar saya di sana sehingga saya bisa main sepeda sore-sore, bisa sering ketemu dan ngopi-ngopi bareng insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ini kita lihat sekarang sudah masuk malam menuju malam 19, 17, 18, 18, 19, dan sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Berarti insya Allah besok malam itu sudah masuk 10 malam yang terakhir Bapak Ibu. Saya merinding. Kenapa saya susah mengungkapkan? Karena terbesit dalam hati saya, mungkin juga Bapak Ibu semua juga, sama. Saya khawatir ini Ramadan terakhir buat kita Bapak Ibu. Saya khawatir gitu. Karena saya ini adalah orang yang masih belum cukup bekalnya untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bergelimang dosa dan maksiat, kemudian amal-amal soleh juga banyak yang mungkin tidak diijabah, tidak diterima oleh Allah. Saya khawatir banget. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir Pak. Ramadan tahun depan, insya Allah Ramadan akan datang. Ramadannya mah ada, tapi kitanya belum tentu ada, Pak. Kemarin saya ikut acara online mengenang 1 tahun wafatnya Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham meninggalnya 17 Ramadan, Pak. Pada saat nuzulul Quran,
Beliau wafat pada saat pintu langit dibuka lebar-lebar, pada saat orang mengenang ya turunnya Al-Quran ke muka bumi, maka kemudian beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat, saya ikut menyolatkan jenazah beliau di Masjid Az-Zikro Sentul, karena rumah saya dengan rumah beliau cuma beda 15 menit, karena sama-sama di Bogor. Saya masih ingat 17 Ramadan tahun lalu, beliau dimakamkan diantar oleh lebih dari 10.000 orang. Begitulah orang-orang yang soleh. Begitulah orang-orang yang hidupnya penuh dengan manfaat. Kemarin kita lihat Tuan Guru Zuhdi. Mungkin Bapak Ibu yang orang Kalimantan pasti kenal. Ya. Pasti kenal. Tuan Guru Zuhdi ini adalah seorang alim, seorang yang sangat soleh. Ya. Ketokohannya nggak main-main gitu ya. Pesantrennya besar luar biasa. Beliau wafat di bulan Ramadan. Saya dikirimin video dan fotonya, itu Masya Allah, wajahnya senyum, indah banget gitu. Benarlah kata Nabi. Nabi SAW bersabda, jika seseorang menjelang sakaratul maut, maka seseorang itu digambarkan langsung amal-amal, ganjaran-ganjaran pahala yang selama ini dilakukannya. Kalau amal-amalnya banyak, kalau pahala amal solehnya banyak, maka digambarkanlah tempat kembalinya. Makanya mereka senyum. Dan itu senyumnya nggak bisa dibuat-buat, Pak. Bukan bisa misalnya mau pada saat dimandikan itu ditarik sedikit, nggak bisa, Pak. Saya sudah lebih dari 18 kali mengkafani menyolatkan orang meninggal gitu. Itu nggak bisa kita tarik-tarik begitu, karena kan otot kita sudah tidak bisa seperti sekarang gitu. Dia sudah tidak bisa lagi dibuat mau mencong-mencong bagaimana gitu. Nah, jadi wajah senyum dan putih bersih itu juga yang saya lihat ada di wajahnya Ustadz Arifin Ilham. Saya pertama beliau wafat dari Malaysia dikirimin sama anaknya Alvin, dikirim fotonya. Para asatid, para guru, mohon doakan ayahanda kami, Ustadz Arifin Ilham sudah wafat. Itu wajahnya bersih, Pak. Padahal beliau tadinya wajahnya hitam karena kemo. Beliau kena kanker getah bening, Pak. Beliau ujian hidupnya luar biasa. Padahal beliau ini adalah orang yang sangat soleh. Siapa yang tidak kenal Ustadz Arifin Ilham? Siapa yang tidak ingin diisi oleh Ustadz Arifin Ilham? Siapa yang tidak ingat suara seraknya yang khas itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Selalu beliau ngajak kita untuk zikir. Tapi ternyata Ramadan tahun ini beliau tidak bersama kita. Lihat pula baru-baru ini, seorang ayah, seorang da'i yang terkenal, yang anaknya 10-10-nya penghafal Quran. Beliau adalah Ustadz Mutammimul Ula. Beliau adalah aktivis dakwah. Beliau ini punya istri namanya Bunda Wir. Kalau kenal namanya Bunda Wiryaningsih. Anaknya ada 10, Pak. Saya anaknya baru 2. Itu susah banget nyata untuk jadi penghafal Quran. Ini anaknya 10. 10-10-nya hafal Quran 30 juz, 114 surah. Dan bukan cuma 10 yang jadi penghafal Quran, Bapak Ibu. Tapi ada yang doktor, ada yang sudah engineer, ada yang PhD. Jadi ilmu dunianya ngelotok, hafal Quran 30 juz. Kebayang bagaimana bangganya ayahnya. Beliau ini sakit sudah puluhan tahun. Beliau sudah di atas kursi rodanya. Dan qadarullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin barusan beliau juga menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pindah alam. Ya, kalau tadi istilah Pak Anwar gitu ya, kita sudah pindah ke alam baru lagi, bukan alam dunia, Pak. Beda alamnya. Ya, alam yang nggak pernah kemudian kita bayangkan, alam yang nggak pernah kita rasakan, kita harus pindah ke alam itu. Sama seperti dari alam rahim pindah ke alam dunia. Manalah kita tahu di alam rahim ibu kita, sekarang tiba-tiba kita ada di alam dunia. Ini alam baru, Pak. Nanti kita pindah lagi alam. Ya, namanya alam kubur. Nah, Ustadz Arifin Ilham sudah pulang. Kemarin barusan wafat lagi, ya kan? Ustadz yang sangat terkenal dengan pakar tafsir, Dr. Sami'un Zazuli. Dr. Sami'un Ahzami Zazuli, itu guru saya, Pak. Saya kalau belajar tafsir, ya salah satu rujukan saya beliau. Orang yang sangat sederhana, orang yang sangat soleh. Kalau menjelaskan tafsir itu, Masya Allah, ringan, enak menjelaskannya. Tenang menjelaskannya. Dan beliau, ba'da sholat subuh, beliau ngomong sama anaknya. Jam 6 itu beliau mesti ngomong sama anaknya, udahlah jangan ngomongin corona melulu. Capek kita. Ngomongin surganya Allah aja. Surganya Allah tuh indah banget. Mendingan kita bahas surga. Anak-anaknya juga bingung gitu. Orang nggak ada ngomongan apa-apa, tiba-tiba ngarahnya ke surga gitu kan. Nah, tiba-tiba 6.30 pagi,
Beliau wafat, Bapak Ibu. Beliau pun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin, Bapak Ibu. Besok setelah Ramadan ini selesai, tersampailah kabar kepada warga Kucica, kabar bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Fatih Karim. Orang yang selama ini berusaha berjuang membangun pesantren di tengah-tengah warga Bintaro, ternyata harus pergi meninggalkan Bapak Ibu semua dan keluarga yang saya cintai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masa itu pasti datang, Bapak Ibu. Waktu itu pasti datang. Cuma pertanyaannya sekali lagi, apakah masih ada Ramadan terakhir tahun depan untuk kita? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pantaslah kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai menyatakan, andai saja umatku tahu dahsyatnya Ramadan, umatku minta setahun penuh Ramadan semua. Andai umatku tahu betapa mahalnya Ramadan, bahkan dalam riwayat lain, ya Imam Muslim meriwayatkan, barang siapa yang mampu berpuasa 1 tahun lamanya, dia tidak akan mampu mengganti 1 hari Ramadan, Bapak Ibu. Saya tanya sama Bapak Ibu yang terhormat di sini, Bapak Ibu yang disayang sama Allah, ada nggak di antara Bapak Ibu yang kuat puasa 365 hari? Sebulan aja, Pak, kita udah Allahu Akbar. Sebulan, Pak. Itu pun masih jarang lagi. Kita diminta lagi untuk melanjutkan kita dengan saum Syawal 6 hari. Itu nggak semua orang mau saum Syawal. Makanya dikasih bonus. Barang siapa yang sempurna saum Ramadan, ditambah saum Syawal, dia Allah catat seperti puasa setahun lamanya. Masya Allah. Ya kan? Nah, tapi gitu, nggak akan ada orang kuat puasa 365 hari, Pak. 30 harinya berarti apa? 10 kali. Ditambah 65 lagi. Masya Allah. Tapi apa kata Nabi? Kalaupun mampu, puasa setahun 365 hari, takkan mampu mengganti 1 hari Ramadan. Masya Allah. Jadi gini deh, Pak Saiful puasa setahun, 365 hari. Pak Saiful, punten, nggak bisa ganti 1 hari Ramadan, Pak. Walaupun Bapak bisa. Betapa mahalnya, Pak. Nah, masalahnya besok ini udah mau malam 20, Pak. Astagfirullahaladzim. Ramadan itu cepet banget larinya. Kayaknya, Pak, baru masuk kemarin. Saya masih ingat hari Jumat. Masuknya hari Jumat. Mungkin apa karena kita di rumah aja atau apa. Tapi yang pasti Ramadan kayaknya ngacirnya cepet banget. Kalau pagi, Pak, tiba-tiba ikut kajian, saya ngisi kajian online, zuhur. Habis zuhur, ikut kajian, udah sore. Besok gitu lagi. Cepat sekali gitu. Saya nggak tahu apa memang saya ngerasa waktu terasa cepat atau memang ada sesuatu yang lain gitu. Ini cepat sekali meninggalkan kita. Kayaknya baru seminggu saja gitu. Atau baru mungkin beberapa hari. Tiba-tiba sudah 20 hari pertama. Dan ada kesempatan 10 hari terakhir, Bapak Ibu. Saya ingin mengingatkan, saya sayang sama Bapak Ibu karena Bapak Ibu adalah saudara seakidah, seiman dengan saya. Kita bersaudara karena Islam. Jangan disia-siakan 10 hari yang terakhir. Meskipun masjid kita, Al-Ukhuwah, meskipun Masjid Cinta Quran Center kita tidak bisa gunakan untuk itikaf karena satu dan lain hal, maka kita tetap bisa menghiasi hari-hari kita dengan banyak amal soleh. Di malam itu kita bisa khatamkan Quran. Di malam itu kita bisa tadabur Quran. Di malam itu kita bisa ikut kajian. Di malam itu kita bisa bangunkan anak istri kita untuk tahajud berjamaah. Di malam itu kita bisa kemudian untuk sholat hajat. Di malam itu kita bisa sedekah. Mungkin harta kita ada yang belum kita keluarkan. Malam itu malam terakhir. Kalau ada malam itu mungkin kita ingin ngasih makanan kepada orang-orang duafa. Mungkin itu malam kita terakhir. Ada zakat fitrah kita yang belum dikeluarkan. Keluarkan segera. 10 malam terakhir. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Zauziyah? Jangan kalah cerdas dengan kuda pacu. Kuda pacu ketika melihat garis finish, larinya tambah kencang. Kuda pacu nggak kuliah, Pak. Kuda pacu nggak doktor. Kuda pacu nggak kenal sekolah. Tapi kalau dia udah melihat garis finish, larinya makin kencang. Semestinya kita bukan kuda, kita manusia. Kita sudah melihat titik akhir Ramadan, larinya bukan makin lambat, makin lemas, tapi makin kencang ibadahnya, Pak. Seakan-akan kita berkata, Ramadan, jangan pergi. Ramadan, jangan tinggalkan kami. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan inilah, hanya bulan ini, Bapak Ibu, amal sunnah diganjar jadi amal wajib.
Sedekahnya Pak Anwar, itu pahalanya udah pahala setara pahala haji. Sedekahnya Pak Saiful, sedekahnya Mas Abdullah, itu sedekahnya itu setara dengan pahala sholat fardu. Dan amal fardu, pahalanya 70 kali lipat wajib. Hanya di amal di sini, Pak. Hanya di sini. Nggak ada bulan lain yang kayak gitu. Hanya di bulan ini. Ada satu malam, di mana orang itu jika mendapatkan malam itu beribadah, sedekah, amal soleh terbaik di malam itu, maka amal itu diganjar dengan 80 tahun beramal. Hanya di bulan ini, Bapak Ibu. Di Rajab nggak ada, di Muharram nggak ada, di Safar nggak ada, di Zulhijjah nggak ada, di Zulqa'dah nggak ada. Hanya di bulan ini. Ibaratnya ini lagi great sale, dari amazing sale. Apa kata Pondok Indah? Terbatas, Pak. Hanya malam ini, Pak. Ayo, Pak. Handphone yang harganya 50 juta, tinggal 5 juta. Siapa yang nggak mau, Pak? Bayangin. Mobil yang harganya sekian miliar, hanya dijual dengan puluhan juta. Siapa yang nggak mau? Hanya orang bodoh saja yang nggak mau mengambil tawaran Allah ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hiasi hari-hari kita 10 hari terakhir ini, Pak, dengan banyak-banyak beramal soleh yang terbaik, baik dari sisi kualitasnya maupun kuantitasnya. Alhamdulillah warga Kucica ngadain kajian online. Alhamdulillah ya MT Solusi ngadakan kajian online. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Nggak mau kehilangan momen. Itu baru kajian online yang pribadi. Belum yang masing-masing ada lagi nih, ikut di situ, ikut di sini, ikut di sini, ikut di sana. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Kami kemarin 17 Ramadan, itu saking kita itu ingin memuliakan malam turunnya Quran, kita buat acara 17 jam, 17 dai, 17 qori di 17 Ramadan. 17 jam dari jam 5 subuh sampai jam 10 nggak berhenti. Dan mohon doanya ini 10 malam terakhir kami buat setiap malam. Ya, tadabbur Quran online, tilawah Quran dari Bosnia, dari Amerika, dari Irak, dari macam-macam, semua negara kami kumpulkan, Pak. Untuk apa? Untuk kemudian menyemarakkan 10 malam yang terakhir. Capek memang, kurang tidur, iya. Duitnya banyak keluar, oh iya, itu online. Berapa giga itu untuk kapasitas ngupload video, menghubungi orang di luar negeri, live streaming, itu bukan kecil dananya. Tapi apa? Nggak apa-apalah, Pak. Mudah-mudahan inilah amal-amal kita semua yang bisa menghantarkan kita mendapatkan surga Allah. Karena surga Allah itu nggak murah, Pak. Surga Allah itu nggak murah. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa kata Allah? Innallaha astara. Sesungguhnya ya Allah membeli. Jadi Allah membeli, padahal bukan Allah membeli, karena kan nyawa punya Allah. Kita punya Allah, tapi seakan-akan Allah tuh gaya bahasanya itu Allah membeli. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum, membeli jiwa-jiwa orang mukmin. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, dan harta-harta mereka bi anna lahumul jannah, diganti sama surganya. Menurut saya ini bukan jual beli, ini bukan tukar menukar. Harta milik Allah, kita milik Allah, tapi bahasa kiasan Allah itu Masya Allah. Allah beli itu semuanya, Allah ganti sama surga. Ini kan luar biasa, Masya Allah. Saya kalau ingat, ya mungkin Bapak Ibu, apalagi warga Kucica, ingat dengan uak saya almarhum, Pak Hamsuk Santawijaya almarhum. Beliaulah yang memiliki tanah itu. Rasanya dulu saya sebagai keponakan, karena beliau itu kan abangnya bapak saya kandung. Jadi bapak saya itu adiknya Pak Hamsuk gitu. Rasanya mustahil, Pak. Rasanya mustahil. Kenapa? Kucica, sektor 9, hampir 5.000 meter. Diwakafin, rasanya mustahil. Tapi kata Allah, Pak, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Akhirnya, Pak, menjelang beliau wafat, saya masih ingat banget. Beliau ngasih sertifikat itu, beliau bilang, beliau kalau manggil saya karena keponakan, beliau manggilnya Ari, karena Ari itu nama saya kalau di rumah. Ri, Uwa wakafkan tanah Uwa, tolong dibangun pesantren penghafal Quran ya nak. Rasanya Uwa nggak lama lagi. Saya masih ingat tuh. Uwa saya ngomong gitu, Uwa udah rasanya nggak lama lagi. Beneran, Pak. Beneran, Bu. Habis wakaf itu, beliau 2 minggu dari situ beliau wafat. Indah banget gitu. Kayak orang yang seakan-akan sudah membaca tahu gitu, bahwa waduh mau pulang nih. Udahlah,
ini aset paling mahal nih. Ya, Bapak Ibu lah tinggal di Kucica. Mangga gitu ya. Sok ditaksir-taksir harga tanah per meternya Kucica sekarang berapa. Kali aja Pak, 4.000 meter aja deh. Gitu kan, rata-rata kan tanah kita di situ mungkin 200 meter, 300 meter. Ini mah bukan 1.000 Pak, 4.000. Walaupun masuk ke tanah kampung, tapi kan tetap aja kawasan situ Pak. Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Diwakafin Pak. Diwakafin. Itu kenapa? Karena dorongan, nggak mau menunda-nunda. Makanya salah satu mental umat Islam itu apa? Menunda. Allahu Akbar. Isya, tunda dulu, nanti aja dulu. Belum sholat, wafat Pak. Saya masih ingat salah satu artis itu Irfan Seventeen. Ini sekedar jadi bahan pelajaran saja, saya menceritakan ini. Irfan Seventeen itu cerita ke saya, dia konser diundang oleh PT PLN malam tahun baru, tanggal 25-28 itu malam tahun baru di daerah pinggiran laut ujung Tanjung Lesung. ya Tanjung Lesung Mbak itu. Itu kan dia Irfan Seventeen tuh vokalis. Dia nyanyi Pak. Begitu dia nyanyi, begitu tarik nafas, air Pak naik sekitar 5 meter, seluruh yang nonton itu disambut sama air dibawa ke laut. Beliau cerita ke saya, Ustadz, mengerikan sekali Ustadz. Beliau cerita sampai derai air mata Pak. Saya nggak kebayang Ustadz, saya kebawa sama air, tiba-tiba saya tengah laut, itu kan gelap Pak, nggak ada lampu, ya lampunya tinggal matahari bulan sama bintang aja di atas. Tiba-tiba saya kebawa laut Ustadz, itu ada papan, ya, itu ada gedebok pisang, ada macam-macam di situ. Saya cuma pegangan, saya lihat kanan kiri saya Ustadz, orang itu jambaan rambut, injek-injekan badan supaya bisa naik ke atas dapat nafas. Karena orang panik Pak, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu orang lagi enak-enak asik konser kok. Bahkan sempat viral itu Pak, ada yang lagi dangdutan di situ. Tiba-tiba air datang, jeber, diambil, diangkat ke laut, dan apa yang menjadi pelajaran kita? Beliau bilang, Ustadz, doakan istri saya Ustadz. Kenapa Mas? Istri saya tuh pingin banget pakai jilbab, tapi maksudnya Ramadan nanti. Saya bilang, kenapa nunggu Ramadan? Itu dia Ustadz. Jadi pelajaran mudah-mudahan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, jangan nunda Pak. Kan suka gitu ya Pak ya, kalau kita ngomong, nanti Ustadz ya, Ramadan aja gitu. Bapak mau sedekah nih, nanti ya Ustadz ya, malam tanggal 21 aja. Pak, masalahnya belum tentu kita sampai malam tanggal 21. Belum tentu kita masih sampai malam 27. Akhirnya Bapak, begitu beliau pingsan, kan di laut itu beliau pingsan, akhirnya beliau ditolong, selamat, masuk rumah sakit. Begitu hidup, selamat, yang ditanya beliau pertama kali apa? Istri saya mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sekarang jenazah istrinya tidak ditemukan. Hilang Pak. Bapak Ibu punya istri, dan Bapak Ibu sayang sama istri. Sama seperti saya sayang sama istri saya. Bayangkan Pak, hilang Pak. Kalau jenazahnya ada Pak, itu masih ada makamnya. Kalau ada makamnya, kita bisa ziarah. Makamnya nggak ada, Pak. Orang nggak ketemu mayatnya. Mayatnya habis saja, begitu saja, hilang saja, begitu saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini 10 malam terakhir ini adalah anugerah terindah dari Allah, kesempatan terbaik untuk Bapak Ibu. Bagi yang ingin wakaf, wakaflah. Bagi yang ingin zakat, zakatlah. Bagi yang ingin hatam Quran, hatamkanlah. Bagi yang ingin tambah hafalannya, hafalannya tambah. Kenapa? Belum tentu Bapak Ibu, tahun depan masih ada. Apalagi mohon maaf, ajal itu nggak hitung umur. Ajal itu bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Kalau ngitung umur, mestinya Pak Saiful dulu. Mestinya mungkin bapak-bapak ini Pak Marjana dulu. Kalau ngitung umur dibandingkan saya. Tapi Pak, ajal itu nggak nomor urut, tapi nomornya nomor cabut. Buktinya apa? Ustadz Jeffrey, sahabat saya. Ustadz Jeffrey itu Pak, umurnya baru 45. Udah pulang. Ibunya masih ada, Umi Tatum. Umi Tatum masih hidup. Ibu sebaya ibu saya umurnya 60-an sekian gitu. Masih ada ibunya. Anaknya sudah nggak ada UJ. Contoh lagi siapa? Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham itu meninggal 49, Pak. Umurnya. Masih muda. Saya aja 41, cuma beda 8 tahun. Masih muda. Mulai seger banget. Orang kalau naik kuda itu masih kuat. Memanah. Wah, dahsyat itu, Pak. Siapa yang sangka tiba-tiba kanker getah bening, Pak. Kanker getah bening. Nggak tahu tiba-tiba kanker getah bening aja Allah bersihkan dosa dengan caranya Allah.
dan Allah masukkan dia di tempat-tempat para syuhada, solihin, Masya Allah, dengan sakitnya kita nggak tahu. Masya Allah. 49 tahun. Ibunya masih ada, Pak. Ajal itu nomornya nomor cabut. Bisa jadi Mas Azam duluan ini. Diambil Mas Azam. Padahal secara umur Mas Azam itu jauh lebih muda dari saya. Tapi bisa jadi malam ini adalah malam terakhir antum membimbing kita semua untuk bisa kumpul dan membantu tim cinta Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita jadi mengerti, memahami betapa arti waktu itu begitu pentingnya, apalagi waktu Ramadan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andai Bapak Ibu punya harta sebanyak dunia dan seisinya, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa beli waktu Ramadan satu hari pun. Coba kalau Bapak Ibu punya harta sebanyak dunia dan seisinya, kalaupun ada ya, rasanya sih nggak ada manusia yang punya harta sebanyak dunia dan seisinya. Coba beli lagi satu hari Ramadan. Balik lagi ke hari pertama Ramadan. Nggak ada yang bisa. Artinya apa? Sangat mahal, Pak. Ini kesempatan saya bertemu Bapak Ibu. Ini mahal banget. Ini direkod nih, direkam nih. Direkod nih. Artinya apa? Nanti kalau saya wafat, Bapak Ibu bisa putar nih videonya. Teman-teman semua masih ingat nggak? Ustaz Fatih Karim waktu itu ngisi tentang kematian. Ini beliau videonya masih ada. Yuk kita putar yuk. Ini masih ada, Pak. Ada rekamannya, Pak. Makanya apa kata Nabi? Ya, apa kata Al-Quran surat Yasin? Semua orang akan meninggalkan jejak-jejak asarihim, kata Quran surat Yasin, jejak-jejak kebaikan mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asar apa yang kita tinggalkan? Jejak-jejak apa yang kita tinggalkan? Orang nanti ingat kita, ingat apa? Habibi wafat. Saya rutin, Mbak, ngisi di rumahnya Eyang Habibi sebulan sekali, namanya pengajian Majelis Taklim Ainun Habibi. Saya salah satu pengisi rutin di rumah Eyang Habibi di Patra Kuningan. Sebulan sekali itu jadwal saya ngisi di sana. Saya pernah 2 kali saya ngisi di sana, Eyang masih ada. Masih ketemu, masih foto-foto, saya masih upload tuh di Instagram, foto-foto sama Eyang. Bayangin, bangga banget Pak, Indonesia punya orang hebat, pinter kayak beliau. Negarawan yang hebat kayak beliau. Ya Allah, beliau wafat. Sayangnya saya nggak bisa hadir, karena pada saat beliau wafat, saya tuh kalau nggak salah lagi di Malaysia, apalagi di mana waktu itu. Ya udah, hanya ngelihat dari TV aja nggak bisa apa-apa gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Eyang Habibi wafat nih kemarin, ya kan, Jenderal Purnawirawan, ya, mantan Kasat atau mantan Panglima ya, Pak Joko. Panglima, main-main. Panglima ABRI. Ya, Pak Joko Santoso wafat, jenderal, gagah kurang apa, Kopassus, Pak. Masya Allah, wafat juga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat itu semuanya, maka 10 malam terakhir ini, marilah kita berbondong-bondong, mengerahkan segenap tenaga. Punten, mohon maaf, di sini banyak umur ayah saya, umur abang saya hanya ingin mengingatkan, kurangi 10 hari terakhir itu dengan tidur, Pak. Kurangi tidurnya. Nabi, Pak. Nabi SAW, kekasih Allah, dijamin masuk surga, 10 malam terakhir, istrinya ditinggalin semua. Sarungnya itu diikat kuat. Artinya apa? Nggak banyak makan, khusus untuk ibadah gitu. Dikencengin tuh untuk ibadah gitu. Masya Allah, 10 malam terakhir, segitunya Nabi, Pak. Segitunya Rasul. Segitunya itu, ya, kekasih Allah. Lah kita ini bukan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan tetangga Nabi, bukan sahabat Nabi. 10 malam terakhir masih banyak tidur. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengingatkan di waktu yang singkat ini, marilah sama-sama kita 10 malam terakhir ini kita jadikan sebuah kata, sebuah kalimat, Ramadan jangan pergi. Sehingga betul-betul kita ingin memegangnya, ingin memeluknya erat, dan berkata, Ramadan jangan pergi tinggalkan kami. Sehingga kita betul-betul bisa menghiasi hari-hari kita, detik-detik waktu kita dengan amal-amal soleh terbaik kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu-waktu yang tersisa ini bukan waktu yang menjadi waktu yang terbuang, tapi menjadi waktu-waktu kesempatan bertaubat atas dosa-dosa kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan yang kedua, kita bersungguh-sungguh menyongsong amal surga
yang kemudian disediakan Allah kepada orang-orang bertakwa, seperti firman Allah di Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, cepat-cepatlah kalian, kejarlah. Apa yang dikejar? 2. Ampunan dari Allah dan surganya yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan surganya, kata Allah, disediakan luasnya seluas langit dan seluas bumi. Bayangin Pak, langit itu gimana luasnya? Bumi gimana luasnya? Dan disediakan pada orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan majelis kita malam ini termasuk orang-orang yang merindukan surga, dan surga pun merindukan kita semuanya. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekeluarga sehat-sehat, sehingga malam Amin. terakhir Ramadan ini bisa kita betul-betul mengajak istri, anak, semuanya mempersembahkan prestasi yang terbaik. Dan kita bangga ketika berhadapan dengan Allah. Ketika kita wafat, kita tenang. Kenapa? Alhamdulillah. Kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita tidak kita sia-siakan. Dan kita bangga karena Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam seluruh Ramadan yang pernah kita jalani di hidup dunia yang singkat ini. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz atas tausiahnya. Ada yang oke. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz Fatih Karim. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibroh dari apa yang beliau sampaikan. Dan yang paling penting dan terpenting adalah memang 10 hari terakhir, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, dapat memaksimalkan ibadah kita sesuai yang dianjurkan oleh Ustadz tadi. Karena tidak sedikit dari kita, kadang-kadang justru semakin mendekati Lebaran, semakin menjelang akhir Ramadan, kok ya semakin sibuk. Jadi memang perlu niatan yang kuat dari kita semua. Dan insya Allah dengan kondisi kita stay at home, work from home, learn from home ini juga mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa mendukung kita semua, memfasilitasi kita semua dapat fokus dalam beribadah. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab Ustadz dari Boleh, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mangga. Pak Wahab, mungkin yang tadi ditanya lagi Pak. Ya, sedikit mungkin keluar dari sini, Pak Ustadz. Iya, Untuk memperyakinkan saja buat saya dan keluarga. Kan saya ini orang yang masih belajar baca Quran. Masya Allah. Mengejar juga mau hafal Quran. Allahu Akbar. Amin. Ya Allah. Cuma kalau saya kejar hafal Quran tapi bacaan saya belum baik, mana saya kejar hafal Quran 30 juz tapi tidak, bacaan saya belum benar, atau saya benerin dulu bacaan saya baru saya kejar yang untuk hafalannya gimana tuh Pak Ustaz? Iya. Mana yang lebih afdol ya? Ya. Ya, baik. Sekaligus juga informasi buat bapak-bapak di majelis malam ini, ibu-ibu juga. Perkenalkan, kami di Cinta Quran, kami punya metode super cepat, super mudah, dan super asik belajar baca Quran dari mulai nol, Pak. Jadi dari mulai nggak bisa baca, atau bacanya tapi terbata-bata. Alhamdulillah, kami punya Pak, kelasnya namanya IBBQ Online. Indonesia Bisa Baca Quran Online, gratis. Dan nanti Bapak Ibu, Kang Azam, mohon nanti diinformasikan ya, tolong ditinggalkan posternya ke panitia. Bapak Ibu bisa ikut langsung, hanya 4 kali pertemuan gratis, dan setelah training langsung bisa baca Quran, karena kami mengajarkan huruf itu dengan sangat mudah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa baca, Bapak Ibu naik yang next levelnya.
ada namanya metode taslih. Nah, metode taslih itu bagi yang sudah bisa baca, tapi bacaannya mahrojnya, tajwidnya, kemudian iramanya gitu. Nah, itu harus diuprek dikit. Nah, itu namanya kami punya metode taslih. Nah, itu nanti bisa online, Pak. Sekelas itu cuma 25 orang, cuma dikit. Ya, kayak kita malam inilah ya. Jadi bisa intensif. Jadi setiap orang bisa menyetorkan bacaannya masing-masing dan gurunya menggunakan video sehingga letak keluar hurufnya juga dijelaskan. Sa, ba, da, gitu. Jadi jelas gitu. Insya Allah kita belajar tahsin. Nah, itu pertama informasinya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, Pak Abdul Wahab, jadi mana yang dikejar dulu? Tahsinnya dulu, Pak. Gitu. Jadi karena menurut pendapat kami, karena kalau Bapak menghafal Quran, tapi yang Bapak hafalkan itu panjang pendeknya salah, itu maknanya berbeda. Dan itu fatal. Ya, karena salah baca maka salah arti itu. Salah baca salah arti. Gitu kan? Misalnya kalau orang Makassar itu kan nggak bisa bilang za, ya. Za. Makanya kalau orang Makassar bilang ustad, itu dia nggak bisa ustaz, gitu kan. Kalau orang Makassar tuh nggak bisa bilang lezat, ya lesat, gitu kan. Nah, sama seperti orang Bandung nggak bisa bilang huruf fa, gitu kan. Bilangnya pak, alam tarokai papa, gitu. Fa, itu susah sekali gitu untuk merubah. Sama seperti orang Jawa itu kan alhamdulillahirabbil ngalamin, gitu kan. Ngalamin gitu kan. Nah, bilang ain itu susah, Pak. Ain itu susah. Ain itu susah. Nah, maka kami saran memang baiknya sambil kemudian suka menghafal sambil memperbaiki bacaannya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa ikut. Metodenya ada yang belum bisa baca jadi bisa, yang sudah next level, yang sudah bisa baca diperbaiki bacaannya. Nanti naik lagi, Pak, yang paling tinggi itu namanya tikror. Tikror tuh begini, Pak. Jadi nanti Bapak Ibu baca Quran, imam baca, Bapak Ibu ngerti artinya. Jadi ketika imam baca, misalnya imam Masjidil Haramain baca misalnya Allahu Akbar, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bapak langsung ngerti bacanya. Oh, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang mukmin, orang yang khusyuk dalam sholat. Nah, itu next level, Pak. Ini yang paling tinggi nih. Berarti apa? Ini berarti sudah bisa baca, bacaannya sudah bagus, dia udah paling tinggi, Pak. Ini paling advance. Kalau paling advance berarti levelnya apa? Orang baca, dia ngerti bacaannya. Dan dia paham maknanya, Pak. Ini lebih asik lagi. Jadi, kenapa imam-imam Haramain itu kalau sholat itu bisa nangis, terseguk-seguk gitu? Karena mereka mengerti apa yang dibaca. Kalau kita nangis juga, Pak. Nangis karena nggak ngerti. Kita nangis memang. Ya Allah, sedih banget. Nggak ngerti apa yang dibacanya gitu ya. Nah, jadi saran kami memang memperbaiki dulu, baru nanti. Saya juga suka, Pak, itu menghafal, terutama Bapak Ibu, terutama Pak Abdul Wahab, hafalin dari yang pendek-pendek aja, Pak. Kayak misalnya An-Naba, ya. An-Naba itu pendek, Pak. Amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu kecil-kecil, Pak. Pendek-pendek. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Itu pendek-pendek aja. Khalaqal insan, 'allamul bayan. Itu pendek-pendek, Pak. Ya kayak misalnya Quran surat Ad-Dukhan, itu pendek. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Pendek-pendek. Itu asik, Pak. Saya juga suka, tapi jangan yang panjang-panjang. Bapak ngambil jangan Al-Baqarah, Imran terlalu panjang. Ambil yang pendek-pendek saja, hafalin, Pak. Minimal bisa untuk mimpin sholat di depan anak-anak. Ya, daripada Allahu Akbar, inna a'toinakal kausar. Allahu Akbar, inna a'toinakal kausar. Ya kan? Kalau enggak Al-Ikhlas sama An-Nas gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya ayat pendek tadi bisa tambahan hafalan. Nah, sebenarnya Pak, secara fikih boleh juga Bapak kalau ngimamin ambil Qur'annya, Pak. Itu mana Qur'an saya ya? Nah, jadi kalau Bapak sulit, Bapak boleh sholat dengan memegang mushaf. Itu boleh. Mushaf, ada dalilnya. Ya, jadi misalnya begini. Allahu Akbar. Nah, begitu. Baca. Tapi tentu karena kita sudah bisa baca. Nah, ini kan problemnya kalau ada yang belum lancar kan gitu. Nah, ya itu kan berarti harus ikut trainingnya gitu kan. Nah, setelah baca, jangan Bapak ambil ini kemudian sujud, itu Qur'annya nggak boleh rata dengan telapak kaki. Nah, kalau ada papan atau ada meja di dekat tempat sholat Bapak,
taruh di mejanya, baru sujud. Boleh. Kemudian nanti berdiri lagi, ambil lagi Qur'annya, baca lagi. Boleh, Pak. Boleh. Ya, sama seperti Nabi SAW ketika cucunya nangis, itu kemudian Nabi menggendongnya. Kemudian Allahu Akbar ditaruh, sujud, kemudian Nabi mengambil lagi, digendong lagi. Itu boleh, itu tidak membatalkan sholat. Nah, itu boleh, itu salah satu alternatif ketika kita nggak punya hafalan banyak gitu. Mudah-mudahan di waktu yang sempit ini kita bisa menambah waktu kita untuk bersama Quran, karena bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Jadi kalau saran saya memang idealnya tahsinnya dulu gitu. Ya, supaya nanti bacaannya nggak ini. Karena saya juga masih belajar tahsin, Pak. Saya juga masih belajar. Jadi jangan dikira selesai. Tahsin itu, Pak, ilmu yang panjang sekali. Karena kiroah itu banyak sekali. Ada kiroah asarah, ada kiroah sabah, ada waduh, Masya Allah. Itu nggak akan pernah selesai itu Quran itu. Ada aja. Nanti ngambil lagi matan, ngambil lagi ijazah dari Syekh Anu. Wah, itu waduh, luar biasa. Kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Bahkan jangan salah, Pak. Imam-imam masjid kita di masjid aja ya yang udah ada sekarang, masjid MRBJ atau masjid Kucica, itu kadang-kadang kalau ketemu syekhnya Quran gitu ya, itu Al-Fatihahnya aja masih banyak salah. Memang luar biasa, Quran ini memang belajarnya luar biasa, nggak pernah selesai. Tapi kita terus belajar insyaallah. Makasih Pak Abdullah. Masalahnya Pak Ustadz kan sekarang ini kan banyak yang mengejar hafiznya. Bagaimana? Ya, jadi hafiznya dikejar seakan-akan bahwa kalau sudah hafal 30 itu sudah selesai. Ya kan? Nah, itu yang masalahnya. Saya sempat kemarin juga bertanya hal itu. Dan alhamdulillah saya semakin menguatkan diri bahwa ternyata memang lebih diutamakan adalah bagaimana membaca yang benar. Dulu. Vaksinnya lebih dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak, insya Allah. Makin semangat insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama Pak. Saya jadi penasaran. Ada satu sebenarnya pertanyaan saya. Ini yang menjadi kita kan sudah mencoba beberapa kali mengulang kelas tahsin di masjid. Jadi ada setiap pertemuan semakin lama semakin berkurang. Semakin bubar ya. Karena betul. Nah, tapi ada satu yang mungkin saya perlu tanya ke Ustadz. Kan apakah kita orang awam ini memang perlu mempelajari teori? Artinya istilah-istilah atau penamaan makhrajul huruf apa itu harus atau kita sebetulnya lebih baik langsung praktek dan kemudian dikoreksi oleh gurunya. Gimana Ustaz? Kalau misalnya Bapak ingin menjadi pengajar tahsin, tentu harus detail. Bahkan harus sampai balaghah, harus sampai ke sifatul huruf, sampai dalam banget Pak. Ibaratnya gini, kalau mau jadi dosen, ya minimal S2 lah, gitu kan. Kalau S1, ya kan, D3 nggak bisa dosen, gitu kan. S1 dosen, ya nggak pas lah. Kalau kita mau jadi dosen S2, S3, begitu. Makanya tergantung Bapak mau leveling mana. Tapi kalau hanya sekedar memperbaiki panjang pendek, tempat keluar huruf, menurut saya nggak usah terlalu dalam. Yang penting makhraj hurufnya benar, kemudian panjang pendeknya, waqafnya, kemudian idgham, izhar, itu minimal yang standar itu sudah tercukupi. Sehingga kalau baca Quran tuh ya bisa dibilang angkanya 8 lah gitu. 7, 8 itu udah bagus. Kalau yang perfect Pak, waduh, itu memang benar yang tadi yang Bapak tanya, apakah sampai harus istilah-istilah mendalam itu? Nah, itu tadi, kalau sampai ingin ya, kemudian mendalami, menyeriusin ke dalam, wah, itu nanti jadi ahli kiroah. Kalau ahli kiroah, Pak, saya juga belum. Saya juga masih belajar. Itu kayak ini, Pak, dokter spesialis, Pak. Oh iya, betul. Gitu. Kayak di Ustadz, Pak. Di Ustadz tuh memang ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah, kalau saya ini memang masih umum, Pak. Kalau yang spesialis itu kayak Ustadz Abi Maki. Itu spesialis. Karena beliau LC-nya itu langsung dari Mekah. Ya. Ustadz Bahtiar Nasir, itu spesialisasi tafsir tadabbur Quran. Beliau Madinah, Pak. Ustadz Abdul Somad, itu doktor LCMA. Itu udah spesialis, Pak. Terus dokter pakar hadis, ya, misalnya At-Tabi Lutfi,
atau misalnya dokter, itu semua dokter spesialis, Pak. Jadi Bapak malam ini bersama dokter umum aja. Dokter umum aja nih, Pak. Ini dokter umum. Jadi kalau Bapak nanya yang umum-umum saya tahu gitu. Tapi kalau udah terlalu detail dalam, itu nanti kita tanya ke ahlinya. Nah, nanti bisa tuh Pak satu malam misalnya mau tanya apa tentang ilmu sistem ekonomi Islam. Nah, itu ada guru saya pakar ekonomi dan bisnis Islam. Ada itu nanti bahas tentang pasar saham, pasar modal, tentang dana reksa, tentang uang, money money trading. Wah, itu dalam hukum Islam itu ada pembahasan. Itu nanti spesialisasi ekonomi. Bapak mau nanya tentang waris, ada ustadz pakar waris nanti. Nah, lagi-lagi saya katakan, saya general. Jadi nanya misalnya ini kok bersin-bersin ini, pala pusing, saya bisa detek. Tapi kalau ini saraf bagian mana yang kena, itu jangan tanya saya, Pak. Saya juga masih belajar ini, masih murid. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Silakan. Pak Bani. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, jadi ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan ke Ustaz. Iya. Yang pertama, iktikaf di masjid kan kayaknya lebih mengena. Betul, iya. Bagaimana itu bisa dipraktekkan di rumah ketika saya kebetulan punya anak-anak kecil, anak yang masih lari sana sini. Bagaimana untuk mempraktekkan itu di rumah agar lebih seperti kalau kita iktikaf di masjid. Nah, yang kedua terkait Quran di aplikasi handphone. Iya. Apakah itu ketika kita bawa ke tempat yang dimana kalau Quran tidak boleh dibawa, misalnya di toilet, hukumnya bagaimana? Dan jadi terus ada juga pengalaman, saya ada beberapa Quran, tapi yang Quran yang enak dibaca itu hanya satu, dan itu rebutan anak saya dengan rebutan. Jadi ketika anak saya yang satu kayak gitu, cuman ada sih Quran yang lainnya, tapi hurufnya begitu lebih nyaman lebih nyaman di mata dengan handphone. Bagaimana itu? Iya. Yang pertama untuk hafalan. Satu lagi Ustaz. Untuk hafalan. Hafalan apakah lebih baik dengan guru atau karena kebetulan anak saya alhamdulillah bersemangat untuk hafalan itu, tapi sampai sekarang mencari guru apalagi dengan kondisi seperti ini agak sulit untuk dengan sistem online seperti itu untuk proses hafalan seperti itu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang itikaf, memang disyariatkan itikaf itu memang di masjid jami, Pak, sebenarnya gitu. Sebenarnya sama seperti sholat fardu ya di masjid gitu kan, afdol. Sama seperti sholat Jumat gitu kan. Nah, tapi kan ini kondisinya ada wabah ya, sehingga kondisinya tidak memungkinkan gitu. Karena kalau Bapak nanti ke masjid, yang lain ikut ke masjid, masjid jadi tumpek ruwet gitu kan. Sehingga warga nanti ini gimana sih gitu kan. Masjid jadi rame lagi misalnya begitu. Maka bisa juga kerjasama Pak sama teman-teman yang sevisi ya, dia punya rumah yang lebar, punya rumah yang nyaman, coba aja mungkin nanti dikoordinasikan, rumahku tuh halaman belakangnya luas banget itu. Ayo kalau 10 orang kita itikaf di rumah yuk. Nah, itu bisa, Pak. Jadi kayak dijadikan apa ya? Masjid terbatas lah gitu. Saya sama teman-teman saya janjian itu ada berapa orang, ada tempat teman itu masjidnya halaman rumahnya luas banget, masjidnya luas banget, kami di situ itikafnya. Jadi ya sudah di situ baca Quran, kami kajian di sana, kemudian kami itu ikut kajian tausiah di sana sampai tidur sebentar, kemudian bangun sahur bareng. Nah, itu kan terbatas, mungkin hanya sekitar 10-15 orang. Nah, mungkin kalau di Komplek Kucica ada yang berkenan, itu jadi solusi bisa, Pak. Jadi nanti ada kebetulan istri sama anak-anak lagi di kampung, Pak, gitu kan. Jadi rumah saya kosong.
Wah, gede dong, rumah Bapak bisa. Ah, itu bisa Pak dipakai. Karena kalau betul, kalau di rumah ada anak kecil sama Pak. Anak saya yang kedua ini kan umur 3 tahun. Itu lagi lincah-lincahnya. Nanti kita lagi baca Quran, blood blendot di sini, gitu kan. Tiba-tiba ngambil Qurannya. Nanti dia lari ngajak main. Nah, ini kan ibadah kita jadi nggak khusyuk gitu Pak. Nah, jadi kalau misalnya di Kucica ini ada tempat seperti itu, enak banget itu. Bisa difasilitasi gitu kan. Siapa tahu di warga di sini yang kita lagi ngobrol ada, dan kita sama-sama tahu kita juga di rumah aja nggak kemana-mana, dan tetap social distancing misalnya gitu, ya nggak apa-apa gitu kan, tetap diadain di rumahnya misalnya, tapi hanya 10 orang ya Pak, karena kebetulan rumah saya ini luas, tapi kita nanti jaga jarak, tetap sholat malam, kita undang aja imam, ya kan, kita pakai misalnya imam-imam yang biasa imam di Kucica, karena kan sholat malam itu kan harus syahdu, harus nikmat gitu kan, bacaannya nggak boleh yang kulhu lagi gitu kan. Nah, kita undang satu imam. Misalnya saya punya itu di Cinta Quran kan ada Ustadz Abu Syakir. Sering juga sholat di Masjid Kucica kan gitu, di Al-Huwa. Bisa diundang beliau untuk imamin gitu. Itu bacaannya bagus banget, dan beliau itu juga sangat-sangat pembelajar tentang urusan Quran. Beliau guru saya juga, guru tafsir. Nah, itu bisa diundang. Itu salah satu solusi Pak menurut saya. Gitu. Yang kedua, Al-Quran, aplikasi, bolehkah? Boleh Pak. Sama dengan Quran kita, sama. Nah, bagaimana cara memperlakukannya? Yang pertama, ketika bawa handphone, lagi buka Quran, jangan buka di toilet. Karena itu tempat najis, tempat kotor, tidak boleh ada asma Allah. Sehingga harus ditutup dulu, close, mati dia, off, hitam. Nah, kalau sudah hitam ya sudah nggak apa-apa. Nah, tapi jangan sambil buka Quran di sana, atau kita sambil buka-buka koran gitu kan, baca majalah di situ. Nah, sekali-kali buka Quran, itu nggak boleh. Apalagi kita buka majalah, takutnya di situ juga ada dalil-dalil atau ayat-ayat, itu nggak pantas gitu, memperlakukan Quran di tempat najis seperti itu. Jadi, bolehkah aplikasi Quran? Boleh. Tapi Ustadz, saya ada Quran ya, setiap orang tuh memang beda-beda Pak. Ada yang suka kecil-kecil begini gitu. Ada yang suka yang gede, ya, yang lebar, terus hurufnya tuh nggak terlalu rapat. Nah, sama, saya juga ada Quran favorit, itu memang punya saya sendiri, artinya Pak, memang bagi saya nyaman banget baca itu. Gitu. Dan kalau baca itu, alhamdulillah, satu kali baca, satu kali duduk, itu bisa 1 juz itu, satu kali duduk itu, karena nyaman gitu, karena di mata warna kertasnya, nah, gitu kan, warna kertasnya, terus dia font hurufnya itu enak gitu dibaca Pak, jadi senang kita. Nah, menurut saya kalau itu diganggu anak-anak, ya mohon maaf, kalau nggak ada salahnya juga kita beli baru lagi misalnya gitu, untuk kemudian istilahnya my Qurannya lah, punya sayanya gitu, jangan diganggu gitu. Karena setiap orang punya jenis masing-masing font itu yang nyaman bagi matanya, karena bagi orang-orang yang orang kayak ibu saya ini yang begini kan nggak bisa Pak gitu. Ya, ini sangat rapat begitu kan, sangat rapat. Ini kalau matanya nggak ini kan, oh ya Allah, ini gitu, sakit mata gitu. Maka carilah yang nyaman bagi mata Bapak. Nah, kemudian anak yang ingin hafal Quran, ini bagaimana ya Ustaz? Karena kan sekolah online ini sebenarnya gini Pak, idealnya bapaknya. idealnya bapaknya gitu. Jangan ke guru. Sebenarnya Pak. Nah, sebenarnya Bapak, setuju. iya, jadi sebenarnya nggak manggil guru. Kayak saya, ya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah saya bisa. Jadi anak saya bilang, sini nak, ayo baca. Nah, saya dengerin gitu. Oh iya, oh benar hafalannya gitu. Idealnya itu, sebenarnya idealnya. Tapi karena kondisinya nggak ideal, bisa manggil guru, pakai online aja Pak, pakai suara. Kan di WA itu bisa sound. Saya Pak, itu masih setoran hafalan, kadang-kadang ke Ustadz Bahtiar, kadang ke Ustadz Yusuf Mansur. Saya setoran pakai suara aja. Dikirim gitu, nanti dinilai Pak, kurang panjang itu hanya Ustadz, hanya kurang pedas ya, idgham bila gunah ma'al gunahnya kurang bagus, itu tasdidnya kurang kuat, itu coba ditasdid lagi. Nah, itu ya begitu ya, namanya belajar Pak, belajar. Nah, tapi itu bisa melalui online, tapi sekali lagi ya, ummun warobbatul bait. Ibu itu adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Harusnya idealnya itu sama ibu sama bapaknya. Ideal, paling ideal itu. Langsung, kalau istri saya itu langsung habis sholat maghrib, anaknya dipanggil, ayo sini baca. Mana? Umi mau ngeliat bacaan abang. Langsung didengarin sama uminya. Nah, jadi itu lebih membangun hubungan yang dekat. Nah, ini mumpung kita lagi WFH, mungkin inilah cara Allah Pak. Cara Allah untuk kita mengisi anak kita dengan program-program Quran di rumah. Begitu. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Terima kasih ya Pak Bisro. Terima kasih Ustaz.
Ya, Terima sama-sama. kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Insyaallah. Baik, sekarang sudah jam 21.20. Ya, Mungkin satu kalau misalnya masih ada, nggak apa-apa Ustaz? boleh. Insyaallah. Kalau nggak ada ya mungkin kita akhiri. Bapak-bapak dan Ya. Ibu. Alhamdulillah. Cukup. Oke, udah cukup ya. Ya. Baik, Siap. syukran jazakallah Ustaz atas tausiahnya malam ini. Semoga Sama-sama, Pak. kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan dan sekaligus memang mempraktekkannya, melaksanakannya, khususnya nasihat-nasihat yang terkait dengan memaksimalkan ibadah di 10 malam terakhir tadi. Baik, terima kasih pula kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas partisipasinya, sehingga malam ini kita alhamdulillah lumayan 24 orang. Biasanya juga kadang-kadang 15 atau 16 Ustadz. Jadi Oh gitu. Nggak apa-apa Pak, malaikatnya banyak, ada puluhan ribu Pak. insya Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Allahumma ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Ya Allah yang Maha membolak-balik hati manusia, tetapkan hati kami dalam kebaikan ya Allah. Allahumma tahtim alaina fi husnil khatimah wa la tahtim alaina fi su'il khatimah. Ya Allah, semua yang hadir di grup ini ya Allah pasti akan wafat, pasti akan meninggalkan alam dunia. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jangan engkau wafatkan kami dalam keadaan su'ul khatimah ya Allah. Terima sholat kami, terima puasa kami, terima amal ibadah kami ya Allah. Dari bala, dari musibah, dari wabah ya Allah. Ya Allah, terima puasa kami, ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.